Kami adalah relawan, jadi kami tanpa memungut biaya, jadi kami dengan sukarela. Ini adalah sesuatu bakti kasih kami untuk mereka yang membutuhkan, untuk anak-anak kami yang membutuhkan. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beberapa narasumber, termasuk juga dengan para penderita tunadaksa, kemudian kolostomi, dan juga hidrosepalus. Di mana nanti kita juga akan berbicara dengan para dokter untuk menanyakan apa yang terjadi dengan mereka yang mengidap penyakit tersebut dan juga apa juga kesulitan yang dihadapi untuk menghadapi penderita seperti ini. Saya akan mengundang beberapa narasumber yang sudah siap untuk hadir, yaitu Yuni dan Wati. Saya mohon tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Silakan di tengah. Yang ini siapa suster? Christian di tengah ya sama suster ya. Oke, malam hari ini saya ingin bertanya dulu, mungkin dari dokter ya. Dokter Mary mungkin bisa sedikit menjelaskan jenis penyakit apa ini dok? Saya tadi kok masih kurang jelas ya, tadi ada kolostomi, kemudian tunadaksa, mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan biar hadirnya di sini bisa lebih mengerti ya. Sedikit gambaran tentang keadaan-keadaan atau kondisi medis yang dialami oleh anak-anak kita. Jadi ada Siti yang mengalami namanya meningokel dan hidrosefalus pada saat yang bersamaan. Meningokel adalah kondisi di mana tulang tengkorak tidak menutup dengan sempurna sehingga jaringan otak dan atau pembungkus otak keluar ya dari tempat yang seharusnya. Dan karena kondisi yang ada terjadi hidrosefalus, yaitu penumpukan cairan otak dalam otak. Karena kondisi medis seperti itu, apa yang terjadi? Penumpukan cairan yang semakin lama semakin banyak akan dapat menekan jaringan otak sehingga tidak bisa berkembang dengan sempurna dan dapat menekan jaringan yang vital lainnya. Sementara ada adik kita yang mengalami atresia ani di mana tidak terjadi pembentukan yang sempurna dari lubang dubur atau anus. Nah, pada kondisi itu, adik kita membutuhkan namanya kolostomi, yaitu tindakan untuk membuat lubang dari usus besar supaya kotoran yang ada bisa keluar ya. Karena kalau tidak bisa keluar, akan timbul masalah-masalah medis yang lain. Nah, lalu ada adik kita yang mengalami tunadaksa, di mana salah satu kecacatan fisik anggota tubuh bisa tangan atau kaki. Nah, pada kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan bantuan protese, seperti kaki palsu misalnya, untuk membantu mereka beraktivitas mobile seperti teman-temannya lain yang memiliki kaki yang normal. Seperti itu. Oke, tadi demikian sedikit penjelasan dari Dokter Mary tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh adik-adik kita ini ya. Oke, sekarang mungkin Dokter Hani Dito bisa sedikit menjelaskan juga nih dok, apa lagi ya yang penyebab-penyebab seperti ini tadi yang menyebabkan penyakit seperti ini? Jadi kelainan bawaan atau kelainan kongenital ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama genetik, yang kedua non genetik, dan yang ketiga tidak jelas penyebabnya, belum diketahui. Yang genetik itu diturunkan, artinya sebelum ada pembuahan itu sudah ada bibitnya. Sedangkan yang non genetik itu setelah pembuahan terjadi hal-hal yang menyebabkan masalah kelainan yang bisa struktural, yaitu anatomi maupun fungsional, fungsi dari organ-organ ini. Dan pada umumnya penyebab yang tidak diketahui ini ya mungkin karena mutasi ya, dan lain-lain ya. Angka kejadian dari kelainan kongenital ini tergantung areanya. Bisa yang banyak itu kelainan dari sistem saraf,
bisa kelainan dari jantung, dan yang jarang itu kelainan kembar siam. Ya. Dan penanganan dari berbagai kelainan ini bisa dibagi 3, yang harus segera diambil tindakan karena life threatening, mengancam jiwa, atau bisa disiapkan, menunggu. Ya. Seperti misalnya kolostomi ini disebabkan karena masalah di usus, sehingga bisa ditunggu. Ya. Sedangkan masalah-masalah di jantung kadang-kadang tidak bisa menunggu. Ya, masalah-masalah di napas, pernapasan juga tidak bisa menunggu karena 2 fungsi tubuh ini langsung berkaitan dengan nyawa. Kemudian berikutnya, masalah kelainan kongenital ini banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang dan banyak pada sosial ekonomi yang kurang mampu, sehingga masalah ini membuat kita harus menyadari bahwa anak-anak ini harus dibantu. Jadi dari aspek sosial ekonomi, dari aspek medis, ini memerlukan bantuan yang cukup besar. Seperti contohnya Siti ini. Ya. Siti ini tinggal di rumah sakit Katolik St. Vincent de Paul itu hampir 6 bulan kalau tidak salah. Ya. Dan selama itu kadang-kadang memerlukan terapi intensif, perawatan di intensive care, ya, di mana perawatan di situ cukup mahal, ya, tinggi biayanya, sehingga tanpa bantuan para donatur tidak mungkin mereka ini bisa ditangani dengan baik. Ya, saya kira itu. Apa yang sudah dilakukan oleh para dokter dari Perkasi ini untuk anak-anak yang membutuhkan, yang ada di Perkasi ini terutama ya? Ya, yang pasti adalah ada kegiatan rutin dan yang non rutin. Jadi kami yang rutin itu boleh dikatakan setiap 1 minggu 2-3 kali kami harus berkunjung ke panti asuhan di Bakti Luhur, di Tropodo. Dan yang tidak rutin adalah bila ada kasus-kasus tertentu, terutama anak-anak di Tropodo yang menderita cacat bawaan yang perlu tindakan medis, itu yang mungkin dia perlu operasi dan lain sebagainya. Atau selain dari anak-anak Bakti Luhur yang di Tropodo, itu kami juga menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus dari seluruh Indonesia. Jadi kami merupakan tempat rujukan untuk anak-anak yang membutuhkan pertolongan medis. Biaya untuk para dokter itu bagaimana ya?